Amerika Serikat telah merilis rencana perdamaian 14 poin atau nota kesepahaman yang rencananya akan resmi ditandatangani besok di Swiss. Saya ingin membahasnya bersama Anda supaya saya bisa memberikan analisis saya tentang apa sebenarnya isi dokumen ini. Pertama, saya akan membacakan 14 poin tersebut yang sudah dirilis oleh beberapa kantor berita, termasuk AP di sini. Jadi, ini adalah versi yang diberikan kepada media barat dan disampaikan oleh pejabat dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Kabarnya, poin-poin itu dibacakan langsung kepada mereka. Saya sudah menyalinnya ke dalam sebuah berkas, supaya kita tidak perlu melihat iklan-iklan mengganggu di situs AP. Saya akan mulai dengan membacakan ke-14 poin itu apa adanya. Lalu kita akan masuk ke bagian analisis. Kalau Anda ingin langsung ke analisis, silakan gunakan penanda waktu yang ada di bawah. Tapi untuk sekarang, mari kita fokus dulu pada teksnya, supaya kita benar-benar paham apa yang akan ditandatangani secara seremonial oleh Amerika Serikat besok, setidaknya sejauh yang kita tahu saat ini. Sebelum kita mulai, saya juga ingin menyampaikan bahwa pihak Iran sebenarnya sudah lebih dulu mempublikasikan tentang 14 poin itu. Tapi mereka akan menggunakan versi yang ini, yang menurut keterangan dari Amerika Serikat, inilah versi yang ingin mereka tanda tangani. Baik, mari kita mulai. Saya akan bacakan satu persatu poinnya. Let's begin and I'll read through them point by point. 1. The United States of America and the Islamic Republic of Iran. 1. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran bersama sekutu masing-masing dalam perang yang sedang berlangsung. Dengan menandatangani nota kesepahaman ini, menyatakan penghentian segera dan permanen atas semua operasi militer di seluruh lini pertempuran, termasuk di Lebanon. Kedua pihak juga berkomitmen mulai saat ini untuk tidak memulai perang atau operasi militer apapun satu sama lain, serta menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap satu sama lain, demi menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan Lebanon. Kesepakatan akhir nantinya akan menegaskan penghentian permanen perang di semua lini, termasuk di Lebanon, serta ketentuan lain dalam paragraf ini. 2. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran berjanji untuk saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing, serta menahan diri dari campur tangan dalam urusan dalam negeri satu sama lain. 3. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sepakat untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan final dalam waktu paling lama 60 hari, yang bisa diperpanjang jika disetujui bersama. 4. Segera setelah nota kesepahaman ini ditandatangani, Amerika Serikat akan mulai mencabut blokade lautnya, serta menghentikan segala bentuk gangguan atau hambatan terhadap Republik Islam Iran, dan akan sepenuhnya mengakhiri blokade laut itu dalam waktu 30 hari. Selama masa tersebut, lalu lintas kapal akan disesuaikan dengan tingkat aktivitas sebelum perang yang sedang dipulihkan oleh Republik Islam Iran. Amerika Serikat juga berkomitmen untuk menarik pasukannya dari wilayah sekitar Republik Islam Iran dalam waktu 30 hari setelah kesepakatan final tercapai. 5. Setelah penandatanganan nota kesepahaman, Republik Islam Iran akan mengatur dengan upaya terbaiknya agar kapal-kapal niaga dapat melintas dengan aman tanpa dikenakan biaya selama 60 hari saja dari Teluk Persia menuju Laut Oman dan sebaliknya. Lalu lintas kapal niaga akan segera dimulai, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengatasi hambatan teknis dan militer serta pembersihan ranjau oleh Republik Islam Iran, pelayaran akan dipulihkan dalam waktu 30 hari. Republik Islam Iran juga akan melakukan dialog dengan Kesultanan Oman untuk menentukan pengelolaan dan layanan maritim di Selat Hormuz di masa depan, melalui pembahasan dengan negara-negara pesisir Teluk Persia lainnya, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan hak kedaulatan negara-negara pantai di Selat Hormuz. 6. Amerika Serikat bersama mitra-mitra regional berkomitmen untuk menyusun rencana yang disepakati bersama dengan nilai setidaknya $300 miliar Amerika guna membangun kembali dan mengembangkan perekonomian Republik Islam Iran.
Mekanisme pelaksanaan rencana ini akan diselesaikan sebagai bagian dari kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari. Semua lisensi, pengecualian, inizat, izin similar, ungmenset tempuh strength, beforehand beat impliking amritatat. Transactions will be granted by the United States of America. 7. The United States of America undertakes to terminate all 7. types of sanctions Amerika Serikat berkomitmen untuk mengakhiri semua jenis sanksi terhadap Republik Islam Iran, termasuk resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi Dewan Gubernur IAEA, serta semua sanksi sepihak Amerika Serikat, baik yang bersifat primer maupun sekunder, sesuai jadwal yang disepakati sebagai bagian dari kesepakatan akhir. Republik Islam Iran dan Amerika Serikat sama-sama mengakui pentingnya isu penghentian sanksi yang disebutkan tadi dan menyatakan niat mereka untuk segera membahas hal-hal tersebut dalam perundingan agar dapat mencapai kesepakatan bersama. 8. Republik Islam Iran menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan memperoleh atau mengembangkan senjata nuklir. Procure or develop nuclear weapons. United States of America and Islamic Republic. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah sepakat untuk menyelesaikan penanganan bahan hasil pengayaan yang disimpan melalui mekanisme yang akan disepakati bersama sesuai jadwal yang disebutkan dalam paragraf 7. Metode utamanya adalah pencampuran ulang di lokasi di bawah pengawasan IAII. Kedua pihak juga sepakat untuk membahas isu pengayaan dan hal-hal lain yang disetujui bersama yang berkaitan dengan kebutuhan nuklir Republik Islam Iran, berdasarkan kerangka kerja yang memuaskan dan akan disepakati dalam perjanjian akhir. Perjanjian akhir akan menegaskan ketentuan dalam paragraf ini. Amerika Serikat dan Republik Islam, Iran mengakui pentingnya isu-isu nuklir yang disebutkan tadi dan menyatakan niat mereka untuk segera menanganinya dalam proses negosiasi agar dapat mencapai kesepakatan bersama mengenai hal-hal tersebut. Mutual agreement on them. 9. Pending the final deal, the United States of America and Islamic Republic. 9. Sambil menunggu kesepakatan final, Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sepakat untuk mempertahankan status quo. Republik Islam akan mempertahankan kondisi saat ini dari program nuklirnya, dan Amerika Serikat tidak akan memberlakukan sanksi baru maupun menambah pengerahan pasukan di kawasan. 10. Amerika Serikat berkomitmen bahwa segera setelah penandatanganan nota kesepahaman ini dan sampai sanksi dicabut, Departemen Keuangan Amerika Serikat akan mengeluarkan izin khusus untuk ekspor minyak mentah Iran, produk minyak bumi, serta turunannya, termasuk semua layanan terkait seperti transaksi perbankan, asuransi, dan transportasi. 11. The United States of America undertakes to make fully available. 11. Amerika Serikat berkomitmen untuk sepenuhnya membuka akses terhadap dana dan aset Republik Islam Iran yang dibekukan atau dibatasi setelah nota kesepahaman ini dilaksanakan. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran akan menyepakati bersama prosedur yang berkaitan dengan pelepasan dana tersebut selama proses negosiasi. Dana itu, baik yang tetap berada di rekening asal maupun yang telah dipindahkan, have established to growth tabloid, the dui to small Myanmar, and the Dunlop Bank Central Republik Islam Iran. Amerika Serikat to a commitment untuk practice of movement small izin, flying stealing, Israelis. Necessary licenses and authorizations accordingly. 12th. The United States of America and Islamic Republic. 12. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sepakat untuk membentuk mekanisme pelaksanaan yang akan memantau keberhasilan penerapan nota kesepahaman ini serta kepatuhan terhadap kesepakatan akhir di masa depan. 13. Setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, dan dengan syarat dimulainya pelaksanaan butir 1, 4, 5, 10, dan 11, serta berlanjutnya pelaksanaan langkah-langkah tersebut, Amerika Serikat dan Republik Islam Iran akan memulai negosiasi mengenai kesepakatan akhir, yang hanya mencakup butir-butir lainnya. 14. Kesepakatan akhir akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersifat mengikat. Oh ya, sedikit catatan cepat. Cara terbaik untuk mendukung kanal ini adalah dengan mendaftar di Substack gratis saya. Channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you Kalian juga bisa bantu lewat langganan berbayar di sana, atau beli beberapa merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai ketemu di sana. Nah, ini dia. Inilah 14 poin itu. Dan kalau menurut kalian ini terdengar seperti kemenangan mutlak bagi Iran,
Ya, memang begitu kenyataannya. Ini pada dasarnya adalah dokumen penyerahan diri dari Amerika Serikat. Tapi saya harus bilang, seperti yang juga pernah saya sampaikan di podcast lain, Amerika Serikat tidak kalah dalam perang ini. Mereka hanya tidak menang. Tapi perang ini jelas dimenangkan oleh Iran. Dan ini pada dasarnya adalah pengakuan dari Amerika Serikat bahwa perang ini adalah kesalahan dan bahwa mereka perlu menebusnya. Paragraf yang paling penting sebenarnya adalah tentang dana rekonstruksi sebesar 300 miliar dolar, yang menurut hukum internasional merupakan hak negara yang diserang untuk mendapat kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh pihak lain. Jadi, pada dasarnya, ini adalah dokumen di mana Amerika Serikat mengakui bahwa merekalah yang bersalah karena memulai perang ini. Saya juga harus menambahkan satu hal lagi yang sangat menarik, yaitu bahwa meskipun perjanjian ini dinegosiasikan antara kedua pihak di Islamabad atau melalui Islamabad dengan mediasi dari Pakistan, secara keseluruhan, ini jelas sekali merupakan 14 poin yang dirancang oleh Iran. Kalau kita lihat di Tehran Times, media dari Iran, kita bisa lihat bahwa mereka sudah mulai membicarakan rencana 14 poin sejak tanggal 3 Mei. 3 Mei itu 1,5 bulan yang lalu, sekitar 6 atau 7 minggu lalu. Sekarang tanggal 18 Juni. Jadi selama 6 minggu terakhir, pihak Iran terus mendorong 14 poin ini. Dan kalau kita lihat isi yang diterbitkan oleh Tehran Times, pada dasarnya memang 14 poin itu yang mereka tekankan. Ya, mungkin kesepakatan akhir sekarang, nota kesepahaman yang akhirnya keluar, dengan kata-kata seperti yang baru saja saya bacakan, disusun atas kesepakatan bersama dan dalam kerangka yang sudah dinegosiasikan. Tapi pada dasarnya, ini persis mengikuti apa yang sudah dilakukan Iran, mengusulkan, dan dalam hal ini bahkan bisa dibilang memaksakan kepada Amerika Serikat apa yang harus mereka tanda tangani. Sejak tanggal 3 Mei, pihak Iran sudah dengan tegas mengatakan ini 14 poin itu, atau tidak ada kesepakatan sama sekali. Ada satu bagian kecil yang cukup menarik dalam artikel Tehran Times tanggal 3 Mei, yang menyebut bahwa Korps Garda Revolusi Iran, atau IRGC, mengeluarkan ultimatum langsung kepada Trump. Mereka memperingatkan, dan saya kutip, Trump harus memilih antara operasi militer yang mustahil atau kesepakatan buruk dengan Iran. 6 minggu kemudian, Amerika Serikat memilih kesepakatan buruk itu, setidaknya dari sudut pandang mereka sendiri. Jadi sekali lagi, Iran sudah memberikan 14 poin, sudah menawarkan 14 poin, dan pada akhirnya, justru Amerika Serikat yang sekarang terpaksa menerima 14 poin itu, mungkin dengan sedikit penyesuaian dalam kata-katanya. Tapi inilah syarat yang diajukan Iran agar membuka kembali Selat Hormuz dan menghentikan semua permusuhan dengan Amerika Serikat serta sekutu-sekutu terdekatnya di kawasan. Dan sekutu yang paling penting tentu saja adalah Israel yang tidak termasuk dalam perjanjian ini. Ini adalah perjanjian bilateral, sebuah nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat. Namun karena di paragraf pertama disebutkan sekutu-sekutu Amerika Serikat, itu berarti Iran mengharapkan Amerika Serikat untuk memberlakukan kesepakatan ini dari atas ke bawah, termasuk terhadap Israel dan pihak-pihak lainnya. Dan ini juga mencakup Lebanon, yang sangat penting, supaya Israel tidak bisa terus melakukan serangan di Lebanon. Saya juga harus menambahkan, karena nota kesepahaman ini, ya ini memang bukan perjanjian final yang mereka rencanakan untuk ditandatangani. Dalam MOU itu, secara jelas disebutkan tentang perjanjian di masa depan yang akan ditandatangani, dan kemudian juga akan diratifikasi melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, hal yang nantinya benar-benar akan mengakhiri permusuhan sekali untuk selamanya. Dan bagaimana mereka akan kembali ke keadaan damai, itu akan terjadi di masa depan. Sementara yang dijabarkan di sini, pada dasarnya adalah semacam modus vivendi baru, atau semacam kesepakatan sementara tentang apa yang seharusnya dilakukan. Dan Iran, dengan sangat hati-hati, menegaskan, Isuhan melangkah tahap bertanya, jika ketentuan awal dalam MOU ini benar dipenuhi.
are being fulfilled. So Iran shows Jadi, here that Iran menunjukkan di sini bahwa mereka sama sekali tidak naif, tidak serta-merta menyerahkan diri ke pelukan Amerika dan berkata, kami percaya lagi, kepercayaan sudah pulih. Bukan begitu. Mereka ingin semuanya bisa diverifikasi. Dan cara mereka menilai apakah Amerika Serikat benar-benar serius atau tidak adalah dengan melihat apakah Amerika mulai menjalankan semua poin yang berkaitan dengan sanksi, pembayaran, dan kompensasi untuk Iran. Itu yang jadi tolok ukurnya. Payments and repairs to Iran. It is interesting to me that in previous discussions. Menarik bagi saya, dalam pembahasan sebelumnya, pihak Iran mengatakan bahwa yang mereka inginkan adalah pelepasan dana sebesar 24 miliar dolar Amerika segera, atau sedang dalam proses dilepaskan, dan 12 miliar diantaranya langsung setelah penandatanganan. Tapi ketentuan itu tampaknya sudah tidak ada lagi di perjanjian final. Namun, kompensasi sebesar 300 miliar masih tetap ada. Selain itu, ada juga ketentuan yang melibatkan Amerika Serikat, yang melalui tindakan eksekutif harus mulai mengurangi beberapa pembatasan terhadap Iran, agar negara itu benar-benar bisa menggunakan sistem perbankan internasional. Dan ini cukup cerdik, karena dokumen ini pada dasarnya menjabarkan semua hal yang kita tahu bisa dilakukan oleh Gedung Putih atau cabang eksekutif Amerika Serikat dari pihak mereka sendiri. Begini, begitu ada hal seperti ini yang harus lewat Kongres, bisa dipastikan akan berhenti di situ. Karena di dalam Kongres, lobi Israel tentu punya pengaruh yang sangat besar. Tapi apapun yang bisa dilakukan Gedung Putih lewat tindakan eksekutif, itu sesuatu yang bisa diharapkan Iran akan terjadi. Kalau memang Gedung Putih, kalau Trump benar-benar serius dengan apa yang dia tanda tangani di sini. Jadi, langkah-langkah ini sebenarnya bisa dilakukan oleh cabang eksekutif Amerika Serikat. Cukup dengan beberapa panggilan telepon ke Scott Bessent. Lalu Scott Bessent yang akan mengatur perubahan pada sistem sanksi sepihak Amerika, juga soal pengecualian dan hal-hal lain yang perlu diberikan dan disetujui lewat cabang eksekutif. Kalau hal-hal itu diberikan, kalau langkah-langkah itu benar-benar dilakukan, dan Iran bisa mengakses dana, bukan cuma yang diblokir, tapi juga bisa kembali berinteraksi di pasar minyak global dengan sistem perbankan barat. Kalau itu mulai terjadi, maka Iran akan melihat sinyal yang sangat kuat bahwa Amerika Serikat memang serius soal ini. Dan setelah itu mereka akan melangkah maju, termasuk dalam isu pengayaan nuklir. Komitmen paling penting yang dibuat Iran di sini, dan yang akan terus dibicarakan Donald Trump selama beberapa bulan ke depan, adalah bahwa mereka berjanji tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Dan tentu saja ini hal yang sudah kita bahas berbulan-bulan, bahwa Iran selalu mengatakan mereka tidak ingin memiliki senjata nuklir. Sebenarnya, Ali Khamenei yang tewas pada hari pertama perang yang memalukan ini, pernah mengeluarkan fatwa, sebuah keputusan keagamaan yang melarang pengembangan senjata nuklir. Selain itu, di bawah JCPOA, kerangka perjanjian sebelumnya yang digagalkan oleh Tuan Trump pada tahun 2017 sampai 2018 sudah sangat jelas bahwa Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Mereka memang tidak menginginkan senjata nuklir. Jadi, ini bukanlah bentuk konsesi kepada Amerika Serikat. Ini hanya menegaskan kembali hal yang sudah dibicarakan selama bertahun-tahun. Dan sekarang, hal itu tercantum dalam nota kesepahaman. Pertanyaan pentingnya adalah, apa yang akan terjadi dengan uranium yang telah diperkaya hingga 60% yang sudah mendekati tingkat untuk senjata? Enriched to 60%, which is near weapons grade, and what they are lining out here is that the minimum they are. Dan yang mereka jelaskan di sini adalah bahwa batas minimum yang akan mereka setujui adalah pengenceran uranium secara bertahap. Jadi saya kira ini salah satu bagian yang pasti sudah lama mereka perdebatkan di Islamabad, karena ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ada berbagai kerangka kerja yang mungkin. Dan sejauh ini belum ada keputusan kan? Pihak Iran pada dasarnya setuju untuk paling tidak di bawah pengawasan internasional mengencerkan persediaan mereka. Dapur, itu semua opsi ini isi dinegosiasikan mereka.
Misalnya, Presiden Pumintuetain its Swising Wall bertrusno its Tiongkok. Transferred to a friendly nation like Russia or China. Russia actually already signaled that it would be willing to. Rusia sebenarnya sudah memberi sinyal bahwa mereka bersedia menyetujui hal seperti ini, atau bahkan sepenuhnya melepaskan persediaan itu lewat mekanisme lain, yaitu dengan menghancurkannya. Tapi tentu saja ini bukan sesuatu yang ingin Iran lakukan sepenuhnya, karena sebagian uranium itu memang dibutuhkan untuk keperluan lain, termasuk untuk produksi energi di pembangkit listrik tenaga nuklir, dan yang juga sangat penting untuk keperluan medis. Jadi intinya, Iran bersedia mengatakan bahwa kalau paragraf lain, paragraf ekonomi dan paragraf militer, termasuk penarikan Amerika Serikat, semuanya benar-benar dijalankan, maka mereka siap paling tidak menuju solusi dengan cara mengencerkan persediaan itu menjadi bentuk yang tidak lagi mendekati tingkat senjata, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan Iran. Dan mereka bersedia melakukannya dalam kerangka yang disepakati bersama. Jadi, ini sebenarnya cara yang sangat pragmatis untuk maju. Tapi sekali lagi, ini soal Iran yang tidak mau memberikan sesuatu yang memang sejak awal tidak ingin mereka berikan. Mereka pada dasarnya bilang, ini kerangka bagi kami untuk melakukan apa yang memang sudah lama kami ingin lakukan, terima atau tidak. Dan lagi, butuh waktu sekitar 6 minggu bagi Amerika Serikat untuk akhirnya menerima hal itu. Tapi tampaknya mereka akhirnya sampai pada kesimpulan, ya sudah, ini mungkin yang terbaik yang bisa kita dapat, dan kita harus menyelesaikannya. Sekali lagi, karena dokumen ini sangat kuat di semua poin yang diinginkan Iran, dan hampir tidak memberi apapun kepada Amerika Serikat. Bahkan, dokumen ini mewajibkan Amerika Serikat bukan hanya melaksanakan beberapa poin sendiri, tapi juga menekan sekutu-sekutunya di kawasan untuk ikut melaksanakannya. Setidaknya beberapa hal di antaranya. To implement a couple of things, it seems to me that menurut saya, kerugian yang bisa ditimbulkan Iran terhadap Amerika Serikat itu luar biasa besar. Dan sepertinya Gedung Putih benar-benar khawatir hal ini tidak berhenti di sini. Seperti yang dikatakan pihak Iran, kalau kesepakatan buruk ini tidak ditandatangani, maka konsekuensinya bagi Amerika Serikat bisa jauh lebih parah. Jadi saya kira, di dalam Gedung Putih sudah mulai disadari betapa merugikannya blokade di Selat Hormuz dalam beberapa bulan ke depan, kalau situasi ini tidak segera berakhir. Kita juga tahu, dampak ekonomi dari apa yang sudah terjadi akan sangat besar. Minyak yang sudah ditarik dari pasar tidak akan kembali secepat itu. Dan harga di Amerika Serikat serta di negara-negara barat secara umum akan tetap sangat tinggi dalam beberapa bulan mendatang. The West in general are going to be very high over the next couple of months, but with this agreement in place and if the Tapi dengan adanya kesepakatan ini, dan kalau ketentuannya benar-benar dijalankan, serta kita tidak kembali lagi ke arah konflik, maka setidaknya ada peluang bahwa dampak ekonomi dan tekanan inflasi bisa tetap berada dalam batas yang masih bisa dihadapi oleh Amerika Serikat dan pemerintahan Donald Trump sambil menatap paruh waktu di bulan November. Maksud saya, kesepakatan ini pada dasarnya adalah satu-satunya peluang yang dimiliki Donald Trump untuk memperbaiki sebagian kerusakan yang sudah terjadi pada ekonomi Amerika. Dan mungkin, dengan cara tertentu, tidak sepenuhnya kehilangan kendali atas Kongres bagi Partai Republik. Mungkin inilah salah satu alasan utama kenapa Gedung Putih sekarang begitu bersemangat menempuh jalur ini. Dan saya harus bilang, kita sebaiknya tidak terlalu optimistis atau juga terlalu naif Tejfels ini. Or again also blue-eyed about this. Signing this document might be nothing else but menandatangani dokumen ini mungkin saja tidak lebih dari strategi lain dari Amerika Serikat untuk meninabobokan Iran, lalu berperang lagi di lain waktu. Intinya, untuk melewati pemilu paruh waktu bulan November dan kemudian memulai kembali permusuhan. Itu sangat mungkin terjadi. Kita sudah melihat sebelumnya bagaimana Amerika Serikat menggunakan proses diplomatik hanya untuk mempersiapkan aksi militer berikutnya. Itulah yang terjadi di awal Perang 40 Hari. Itu juga yang terjadi tahun lalu ketika Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran. Jadi mari kita tidak menipu diri sendiri. Ini bisa saja memang bagian dari strategi untuk menyerang lagi nanti. Perang dengan Iran sekarang, kalau kesepakatan ini dijalankan kurang lebih sesuai,
berarti kita sudah menyelesaikan putaran kedua. Mungkin akan ada putaran ketiga. Sekali lagi, Amerika Serikat sendiri belum kalah. The United States itself is not defeated. The United States just didn't win this round, but Amerika Serikat memang tidak menang di putaran ini. Tapi, tidak ada jaminan bahwa Amerika tidak akan memanfaatkan waktu yang ada sekarang untuk bersiap lagi dan menyerang kembali. Yang bisa kita lihat adalah, karena dokumen ini sangat memalukan, dan karena Donald Trump sekarang harus menggunakan seluruh retorikanya, seluruh kemampuannya menjual sesuatu kepada publik Amerika untuk benar-benar menjual dokumen ini dan menjual kekalahan sebagai kemenangan, maka karena dia terpaksa melakukan itu, kita bisa berasumsi, bahkan bukan cuma berasumsi, kita bisa pastikan bahwa strategi Iran pertama berhasil dengan sangat baik, dan kedua benar-benar menimbulkan luka. Dan kita masih harus melihat apa sebenarnya titik-titik sakit Amerika Serikat yang sesungguhnya. Maksud saya begini, mudah saja untuk berasumsi bahwa ini soal ekonomi. Tapi bisa jadi ada faktor lain yang juga menyakitkan. Termasuk, dan saya sama sekali tidak menyingkirkan kemungkinan ini, mungkin ada ultimatum yang datang dari negara-negara Teluk yang terdampak sangat parah. Mungkin bukan Uni Emirat Arab, tapi Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Bisa jadi, mereka memberi sinyal kepada Amerika Serikat bahwa kalau mereka tidak mau menandatangani perjanjian semacam itu, maka mereka akan secara sepihak mengakhiri hak dan perjanjian pangkalan militer dengan Amerika Serikat. Menurut saya, hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Dan tentu saja itu akan menjadi bentuk rasa malu yang jauh-jauh bagi Amerika Serikat. Karena berarti mereka kehilangan semua sekutu Teluknya. Karena satu hal yang tidak dijelaskan dalam nota kesepahaman ini adalah bahwa Amerika Serikat harus menarik semua pasukan dan seluruh personelnya dari kawasan itu. Dokumen ini memang membahas soal penarikan pasukan dan juga penarikan militer Amerika Serikat, tapi tidak secara tegas menyebutkan hal itu. Tidak dijelaskan apa sebenarnya maksudnya. Jadi Amerika Serikat kapanpun jika ingin mematuhi kesepakatan ini, bisa saja mengatakan, misalnya, kami menarik sebagian kekuatan Angkatan Laut kami yang ditempatkan di kawasan itu, lalu memberitahu Iran bahwa, lihat, kami sudah memenuhi komitmen kami. Tapi pada saat yang sama, mereka tetap bisa mempertahankan pasukan di darat di negara-negara Teluk dan mengatakan bahwa, lihat, kami hanya kembali ke tingkat sebelum perang. Jadi pada dasarnya, situasinya sama seperti sebelumnya. Dan itu masih dianggap sesuai dengan kerangka perjanjian tersebut. Dan saya memang percaya, dari sisi Amerika Serikat, ini mungkin akan menjadi strateginya. Mereka akan bilang, oke, kami menarik pasukan Angkatan Laut kami menghentikan tekanan terhadap ekonomi Iran, dan mungkin juga mengalah di beberapa poin, di mana Amerika Serikat terpaksa memungkinkan Iran untuk berdagang lagi dan mendapatkan akses ke sistem keuangan global. Pada dasarnya begitu. Tapi Amerika Serikat tetap akan berusaha mempertahankan sebagian pasukan di kawasan Teluk yang lebih luas. Dan itu mungkin dianggap cara yang lebih baik bagi Amerika Serikat, terutama bagi staf militer dan para petinggi di Washington, untuk mengatakan bahwa kehadiran itu perlu dipertahankan, daripada mengambil risiko kalau negara-negara Teluk sendiri kemudian memutuskan untuk mengusir mereka secara sepihak. Kalau itu terjadi, dampaknya bagi Amerika Serikat akan sama seperti jika ada nota kesepahaman yang memaksa mereka keluar, tapi dengan cara yang jauh lebih memalukan dan dramatis, karena benar-benar menutup semua bentuk pengaruh Amerika di kawasan Teluk, di luar wilayah Israel. Terutama kalau yang melakukan itu adalah Arab Saudi, kan? Outside of Israel, especially if Saudi Arabia did that, right? I forgot to mention Saudi Arabia. If Saudi Arabia actually... Saya lupa menyebut Arab Saudi. Kalau Arab Saudi benar-benar bilang, kalian harus tanda tangan ini, atau kami keluarkan kalian, ya itu bisa jadi dorongan yang sangat kuat juga. Tapi saya nggak tahu apakah memang begitu. Saya nggak tahu. Saya cuma berspekulasi di sini, karena menurut saya, luka yang dialami negara-negara Teluk itu luar biasa besar, dan pasti sesuatu yang sangat mereka benci. Dan kita tahu dari Arab Saudi bahwa mereka 2 kali menolak permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah udaranya buat melancarkan serangan tambahan setelah serangan awal itu.
dan setelah serangan awal itu gagal. Jadi kita tahu negara-negara Teluk sangat sensitif terhadap apa yang sedang terjadi di sini. Jadi ini sesuatu yang menurut saya perlu di dalam pertimbangan. Dan sekali lagi, beberapa ketentuan di sini, sebagian besar yang datang dari pihak Iran, berkaitan dengan faktor ekonomi bagi mereka. Dan hal-hal inilah yang ingin mereka awasi dari waktu ke waktu, untuk melihat apakah Amerika Serikat benar-benar menepatinya atau tidak. Dan kalau mereka tidak melakukannya, kita bisa cukup yakin bahwa Iran akan mengancam untuk melanjutkan aktivitas militernya, atau bahkan menolak langkah berikutnya. Karena dalam waktu 60 hari, kita harus bergerak menuju sebuah kesepakatan. Dan kita tahu, Iran juga menginginkan kesepakatan itu kan? Karena nota kesepahaman ini sebenarnya hanya urusan bilateral, yang pada akhirnya bukan cuma lemah, tapi juga tidak stabil. Dan kita bisa lihat, Iran melakukannya dengan sangat cerdik. Ini benar-benar langkah yang cerdas. Mereka tidak menuntut perjanjian damai final hanya dengan Amerika Serikat. Mereka menuntut agar apapun yang nanti menjadi dokumen akhir harus disahkan oleh Dewan Keamanan. Kenapa itu cerdas? Karena artinya dokumen itu tidak perlu melalui Kongres Amerika Serikat. Menurut hukum internasional, dan ini cukup jelas, ketika dua negara membuat perjanjian satu sama lain, saat presiden atau pihak eksekutif menandatanganinya, pada tahap itu perjanjian itu menjadi sesuatu yang diinginkan oleh kedua negara, tapi tetap harus melalui proses ratifikasi. Dalam negara demokratis, ratifikasi selalu dilakukan lewat parlemen. Perjanjian itu harus dibawa ke parlemen, lalu parlemen harus memberikan suara untuk menyetujui dan setelah itu menjadikan perjanjian internasional tersebut bagian dari hukum nasional. Itulah proses ratifikasi. Dan biasanya, baru setelah kedua pihak meratifikasi, perjanjian itu dianggap mengikat bagi keduanya. Tanda tangan saja belum membuatnya mengikat, karena proses politiknya belum selesai. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau ada perjanjian damai final yang harus melewati Kongres Amerika Serikat, wis sajar to step hupreikiv to kaf memahlolan. Dan orang-orang Iran tahu itu. Tapi Amerika Serikat adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara itu menandatangani piagam PBB, dan piagam itu sudah diratifikasi. Di dalam piagam tersebut, diakui bahwa resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat. Dewan Keamanan adalah satu-satunya badan di PBB yang bisa mengeluarkan resolusi yang mengikat. Majelis Umum tidak bisa melakukan itu, tapi Dewan Keamanan bisa. Jadi, dengan rencana agar kesepakatan akhir disahkan lewat Dewan Keamanan, artinya kesepakatan itu menjadi mengikat di bawah hukum Amerika Serikat. Amerika Serikat menerima piagam PBB, dan piagam PBB menetapkan bahwa resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat. Karena itu, apapun yang diputuskan Dewan Keamanan otomatis menjadi hukum domestik di Amerika Serikat. Ini adalah cara yang efektif untuk meratifikasi kesepakatan akhir tanpa harus melewati Kongres. Dan itu akan menjadi mengikat bagi Amerika Serikat, juga di bawah hukum domestik Amerika. Kalau Amerika Serikat mulai melanggarnya, setidaknya secara teori, kelompok-kelompok politik di dalam negeri bisa menuntut pemerintah dan mengatakan Anda melanggar hukum domestik Amerika. Dan tentu saja, soal Dewan Keamanan, intinya adalah apakah Amerika akan menggunakan hak vetonya atau menerima keputusan itu. Itu sepenuhnya ada di tangan Presiden Amerika. Presiden bisa saja mengangkat telepon dan memberi instruksi kepada perwakilannya di New York, yaitu duta besar di Dewan Keamanan, untuk mendukung sebuah resolusi, atau paling tidak menentangnya. Dalam kasus itu, resolusi tersebut akan menjadi keputusan yang mengikat, selama Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Rusia juga tidak menggunakan hak veto mereka. Tapi kalau Donald Trump menelepon Macron dan Starmer, siapapun yang jadi Perdana Menteri Inggris saat itu, dan bilang, jangan veto hal ini, maka bisa dipastikan hal itu tidak akan diveto. Bahkan, Tiongkok dan Rusia kemungkinan besar akan ikut mendukungnya. Jadi kita sedang melihat berbagai kemungkinan tentang bagaimana hal ini bisa lolos di Dewan Keamanan, dan dengan begitu menjadi mengikat bagi semua pihak,
termasuk Amerika Serikat. Ini cara yang sangat cerdas secara politik untuk membuat perjanjian yang bersifat mengikat. Sekali lagi ini belum selesai, itu masa Shore. Tak institut sudah disusun di desain senang, emerald. Thorough in the way that is being approached, and Iran is not just Dan Iran tidak hanya menyerahkan semuanya pada kepercayaan terhadap Amerika Serikat, atau sekadar berkata, baiklah, kami akan percaya saja bahwa kalian menepati janji. Iran punya mekanisme pemantauan yang sudah terpasang, dan mereka memilih strategi yang tidak harus lewat Kongres. Jadi mereka akan menghindari lobi Israel. Ini menunjukkan seberapa baik Iran memahami proses politik di dalam Amerika Serikat. Itulah sebabnya Israel begitu marah. Meskipun ada satu penafsiran lain, yaitu bahwa kemarahan Israel itu sendiri adalah bagian dari sandiwara. Maksud saya, banyak hal seperti ini sebenarnya lah pertunjukan politik. Dan ada kemungkinan nyata bahwa Amerika Serikat tentu saja hanya berpura-pura berniat untuk ikut dalam hal ini. Bahwa ini sekali lagi adalah permainan polisi, baik dan polisi jahat, di mana AS memberi sinyal kesediaannya untuk menempuh jalur Iran, memberikan kompensasi, dan menghentikan pengeboman. Sementara di sisi lain, Israel akan berperan sebagai polisi jahat yang tidak akan menepati hal itu, dan akan mengatakan bahwa karena mereka bukan bagian dari kesepakatan, maka Israel tidak terikat olehnya. Lalu Amerika Serikat akan terus memainkan permainan ganda ini, dengan mengatakan, di satu sisi, kami benar-benar ingin sejalan dengan kalian. Kami sudah menandatangani nota kesepahaman. Kami sungguh ingin melakukannya. Tapi, kalian tahu sendiri Israel, kami tidak bisa. Really want to, but Israel, we can't constrain Israel, Israel is... Kita nggak bisa menahan Israel, tahu kan? Israel itu negara yang gila. Kamu tahu. Saya berharap ada sesuatu yang bisa dilakukan sementara mereka terus menyalurkan senjata ke Israel, ya kan? Maksud saya, bisa jadi itu memang bagian dari strateginya Amerika Serikat. Itu sepenuhnya mungkin terjadi. Dan saat ini, kita belum tahu. Saya rasa Brian Berletik akan menyoroti hal ini dan akan cukup tegas mengatakan bahwa ini mungkin cuma pengalihan. In Amerika Serikat skor mahajmong ngubit skor prawagi wagyo. Tapi di sisi lain, ini juga dapat semangat demes well it's supposed to know. Itu mekanisme verifikasi you. Also includes is this verification mechanisms. So if within the next 30 days or so. Jadi, kalau dalam 30 hari ke depan, Amerika Serikat tidak melakukan apapun untuk memberi Iran akses ke pasar keuangan internasional dan benar-benar memberikan mereka cara pembayaran dan hal-hal lain yang dijanjikan, maka Iran akan tahu semua yang perlu mereka ketahui tentang ketulusan Amerika Serikat. Yang cerdas dari pendekatan ini adalah ada semacam tolok ukur untuk menilai apakah Amerika Serikat benar-benar menepati komitmennya, apa yang bisa melakukan sendiri, dan apa yang tidak bisa. Tentu saja, bisa jadi benar bahwa Amerika Serikat tidak bisa sepenuhnya menahan Israel, karena Israel punya beberapa kemampuan yang bisa mereka jalankan sepihak. A couple of abilities that unilaterally it can implement. For instance, Israel still maintains a... Misalnya begini, Israel masih memiliki persediaan senjata nuklir yang bisa mereka gunakan kalau mereka mau, karena senjata itu sepenuhnya berada di bawah kendali mereka sendiri. Mereka juga punya beberapa jenis persenjataan lain, dan tentu saja punya kekuatan militer sendiri yang bisa dikerahkan kapanpun. Tapi disinilah letak masalahnya. Kalau Amerika Serikat benar-benar menekan, dan kalau lewat perintah eksekutif dari Gedung Putih Donald Trump, sungguh-sungguh berusaha membatasi Bibi Netanyahu dan para sekutunya, orang-orang yang dia sebut gila itu, maka Israel tentu tidak akan bisa melakukan banyak hal seperti yang mereka lakukan sekarang. Namun, tentu saja ini permainan yang sangat rumit juga bagi mereka, dan sulit untuk menilai mana yang benar-benar nyata dan mana yang tidak. Tapi sekali lagi, karena sekarang kita sudah punya tolok ukur, dan karena Iran juga punya kemampuan untuk mengukur hal ini, mereka akan menilai apakah proses ini benar-benar akan berjalan. Jadi bagi pihak Iran, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Amerika benar-benar akan menarik angkatan lautnya?
Apakah pelayaran mereka nanti akan bebas dan tidak terhalang? Apakah Amerika Serikat benar-benar akan mulai mengeluarkan beberapa perintah eksekutif untuk memungkinkan sistem perbankan Iran kembali melakukan clearing dan perdagangan? Kalau itu terjadi, berarti ada tanda bahwa Amerika Serikat memang sungguh-sungguh ingin melangkah maju. Tapi kalau tidak terjadi, ya, kita kembali ke titik awal. Dan kemungkinan besar Iran akan terus memberlakukan blokade di Selat Hormuz. Imposing blockades over the Strait of Hormuz. I would also like to point out that the point number. Saya juga ingin menyoroti bahwa poin nomor 405 menunjukkan, atau lebih tepatnya, poin nomor 5 menunjukkan bahwa pengiriman lewat Selat Hormuz ke depan akan bisa dilakukan lagi, tapi di bawah pengawasan Iran dan Oman. Menarik juga bahwa Iran bersikeras agar nama Oman disebut secara jelas di dokumen ini. Jadi mereka sedang berusaha menetapkan presiden yang tegas bahwa jalur perairan ini akan berada di bawah pengelolaan bersama. Dan meskipun dalam dokumen itu pihak Iran berkomitmen untuk tidak memungut biaya apapun, mereka tetap bisa, dan ini juga sudah tertulis di dokumen, menawarkan layanan bagi kapal yang melintas. Dan itu tentu saja bukan dianggap sebagai biaya. For ships going through, and that wouldn't be a fee, it wouldn't be a toll fee in order to be. Itu bukan biaya tol untuk bisa lewat. Itu lebih seperti pembayaran yang diperlukan supaya Iran bisa memberikan layanan tertentu. Misalnya layanan perlindungan lingkungan, ya kan? Untuk menjaga agar lingkungan di Selat Hormuz tetap bersih dan terawat. Dan mereka bisa saja bilang, ya kalau mau lewat, kalian harus bayar. Kalau tidak, mungkin kami tidak akan memberikan layanan itu. Padahal, layanan itu dibutuhkan supaya kapal bisa lewat. Jadi pada akhirnya, kapal tidak bisa benar-benar lewat tanpa itu. Maksud saya, di sini ada prinsip yang penting, bahwa mereka merasa bertanggung jawab dan punya hak, kalaupun bukan untuk mengut biaya tol, setidaknya untuk meminta kompensasi dari kapal-kapal yang melintas. Dan hal ini akan dikelola bersama dengan Oman. Jadi intinya, mereka memperkuat kekuasaan mereka, pada akhirnya kekuasaan mereka atas Selat Hormuz, bersama dengan Oman yang menguasai sisi lain dari bagian tersempit Selat Hormuz. Jadi sekali lagi, Iran di sini mendapatkan semuanya. Satu-satunya hal yang didapat Amerika Serikat hanyalah beberapa poin pembicaraan supaya bisa bilang, lihat, kami sudah menghapus biaya tol, Selat Hormuz terbuka, dan semacamnya. Lalu, Iran tidak akan pernah punya bom nuklir, dan seterusnya. Nah, poin-poin pembicaraan seperti ini nanti harus digunakan Donald Trump dengan sangat agresif, supaya bisa menjual kekalahan seolah-olah itu kemenangan, dan menutupi semuanya dengan tampilan yang seolah-olah bagus. Tapi tentu saja, seluruh peristiwa ini begitu parah, dan dokumen ini benar-benar menghancurkan, apalagi kalau dibandingkan dengan tujuan awal Perang Amerika Serikat. Saat itu Donald Trump berdiri dan berkata, penghancuran total Republik Islam Iran, perubahan rezim, dan mereka semua akan mati. Mereka akan menyerah atau mati, atau semuanya akan dibunuh. Dan ini akan menjadi Iran yang baru. Nah, sekarang kita lihat sendiri, Republik Islam Iran memastikan bahwa namanya disebut setiap kali, di setiap pasal, untuk menegaskan satu hal, tidak Amerika, kami akan tetap ada. Kalian harus berurusan dengan kami. Kami yang menentukan apa yang akan terjadi. Kalian terima saja, atau kami akan menimbulkan lebih banyak penderitaan bagi kalian dan sekutu kalian di kawasan ini. And your allies in the region. So, long story short. Jadi singkatnya begini, saya tidak berpikir ini adalah putaran terakhir dari situasi ini. Saya justru merasa kita sedang berada di masa jeda dari sisi militer dalam perang melawan Iran. Tapi yang kita lihat sekarang adalah perubahan besar dalam sikap Amerika Serikat terhadap hegemoni mereka di kawasan ini. Mereka pada dasarnya mengakui atau terpaksa mengakui bahwa mereka tidak mampu menjalankan rencana mereka, dan mereka melakukannya secara terbuka. Bisa jadi semua ini hanya bagian dari sandiwara besar. Bisa juga ini bagian dari serangan diam-diam berikutnya. Saya tidak bisa menutup kemungkinan itu. Tapi fakta bahwa mereka berani melangkah sejauh ini, bahwa mereka mempublikasikan semua ini, dan bahwa dokumen yang benar-benar membuat mereka kehilangan muka itu akan ditandatangani besok, kemungkinan oleh JD Vance di Swiss, itu menunjukkan bagi saya bahwa ini adalah perubahan besar, setidaknya dalam pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Kalau ini memang tipu muslihat, kalau ini jebakan, maka itu akan jadi jebakan yang sangat rumit. If it is a trick, if it is a trap, then it's going to be a very elaborate trap. But then if that's the case, Tapi kalau memang begitu, dan kalau mereka mulai mengebom lagi hari Sabtu atau kapanpun itu, ya mereka akan menghadapi masa yang sangat-sangat sulit ke depannya. Dan hal itu justru akan memberi Iran alasan lebih kuat untuk memberi sinyal ke Tiongkok dan Rusia bahwa tidak ada jalan lain selain mencoba menimbulkan tekanan ekonomi besar-besaran terhadap Amerika Serikat. Karena tentu saja, dari sisi Iran, salah satu masalahnya adalah bahwa negara-negara sahabatnya, itu Rusia dan Tiongkok, justru sering dengan gangguan di Selat Hormuz. Mereka juga tidak suka dengan dampak Islami yang buruk mereka sendiri. Also don't like the economic hurt it imposes on them. So there are good reasons. Jadi, ada alasan yang kuat bagi Iran untuk mencoba mengakhiri hal ini. Dan kalau Amerika Serikat sekali lagi menggunakan dokumen ini sebagai jebakan untuk mengecoh Iran dalam bentuk apapun, ya itu hanya akan menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak mampu membuat kesepakatan apapun. Dan itu pada akhirnya berarti hanya ada satu jalan, yaitu pendekatan militer. Dalam situasi seperti itu, Ingati the Science, semua forivers mengenai Amerika di kawasan Teluk akan menjadi listur terberinglit. Ni Madhingstad in Thefmak yang bergerak. Would be the way forward, and that's probably where Iran would go. So either way, Iran actually maintains. Jadi bagaimanapun juga, Iran sebenarnya masih punya kemampuan untuk kembali ke pendekatan militer kalau yang ini gagal. Tapi kalau proses ini terus berjalan, dan Amerika Serikat benar-benar serius, dan kalau Donald Trump benar-benar mulai menjalankan lewat keputusan eksekutif apa yang sudah dia tanda tangani di sini, maka Iran juga punya alasan di pihaknya sendiri untuk terus maju, sedikit demi sedikit, menuju kesepakatan akhir yang nantinya harus dibawa ke Dewan Keamanan. Dan Yawem Suisket Rainef Warming Atured, dua hukum domestik tersebut. It's the Wajra. Own domestic laws. That's it from me. Thank you Every very face much and for every your sit new. attention.